Jadi Mas Dani, gapnya tuh apa sih yang ditakutkan oleh nelayan antara pengusaha dan nelayan tadi? Oke, prakteknya kan gini ya, kalau kita lihat siklus ya bisnis lobster di Indonesia ini atau bahkan mungkin di dunia. Vietnam ya sekarang menjadi satu negara eksportir perikanan yang besar ya, di dunia gitu. Setelah Cina, ya Thailand dan lain-lain. Besarnya Vietnam sebagai satu negara yang menjadi aktor penting dalam ekspor perikanan di dunia itu salah satu ditopang oleh budidaya, sektor budidaya. Begitupun Thailand. Apalagi di masa COVID sekarang ini ya, laporan FAO terbaru menyatakan bahwa terjadi disrupsi ya dalam perdagangan perikanan internasional. Ya, antara konflik antara Cina dengan Amerika itu menyebabkan perdagangan perikanan termasuk diantaranya lobster itu terganggu. Nah karena itu bagi kami sebenarnya ini kesempatan ya bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor budidaya perikanan termasuk lobster di dalamnya. Karena pertama lobster itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Ya, persatuan kalau kita bukan hanya benihnya ya tapi juga persatuan lobsternya itu menjadi makanan yang luar biasa mahal. Nah bagaimana gapnya di lapangan terjadi ya sejauh ini ya kalau kita lihat ya sektor budidaya di Indonesia itu belum mendapatkan perhatian ya terutama budidaya yang digeluti oleh masyarakat ya apalagi dengan kebijakan yang ada sekarang lewat Permen ini memang tadi saya katakan sektor budidaya dilihat sebagai satu potensi tapi harus dilakukan menurut saya satu terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah strukturalnya. Masalah struktural ini yang harusnya ada akses ya, ada informasi terhadap harga dan lain-lain. Jangan sampai mereka ya itu hanya dijadikan lipatan buku gitu loh ya. Nah, sehingga tidak ada satu upaya transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan. Kita akan tanya juga sisi Permen ini kalau dari sisi Pak Suhana, ahli perikanan. Selamat sore. Lewat sambungan telepon. Coba kita sapa lagi. Pak Suhana, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Nah, apa kabar Pak? Jadi kita lagi membahas nih soal Permen yang lagi ramai-ramai. Soal akhirnya dibolehkan lagi ekspor budidaya benih lobster ini. Kalau dari Pak Suhana, ahli perikanan IPB, bagaimana melihatnya? Ini lebih banyak hal positifnya atau sebaliknya? Kalau saya melihat justru ini adalah banyak hal yang negatifnya. Karena? Pertama gini, ekspor benih lobster itu hanya akan menguntungkan bagi Vietnam. Daya saing Vietnam akan semakin tinggi. Ingat bahwa Vietnam itu sangat tergantung sama benih dari Indonesia. Dan jualnya sama-sama ke Cina. Lobster konsumsinya itu sama-sama jual ke Cina. Ongkos dari Vietnam ke Cina jauh lebih murah dibanding dari Indonesia ke Cina. Sehingga kalau misalnya Vietnam itu dipasok dari Indonesia benihnya, itu maka daya saing Vietnam akan semakin tinggi. Sehingga produk lobster Indonesia itu akan kalah bersaing di pasar internasional. Padahal satu-satunya pasar lobster hidup itu hanya ada di Cina. Sehingga itu double impact-nya, impact negatifnya. Satu, benih kita terkuras. Yang kedua, lobster hasil budidaya pembesaran di Indonesia akan kalah bersaing di pasar Cina nanti. Nah, kita tanya ini ke Mas Ardi. Tadi kekhawatirannya Pak Suhana justru akan kalah saing dengan Vietnam kalau kayak gitu dan sama-sama dijualnya ke Cina. Ya silahkan aja kan itu sudut pandang dari sisi nilai ekonominya atau apapun. Tapi yang jelaskan Permen ini lahir tidak simsalabim. Kita juga melibatkan banyak pakar. Kalau boleh saya sebut di situ ada Pak Rohmin Dahuri, mantan menteri, guru besar IPB, ada Pak Jamaluddin Jompa, guru besar di Unhas, ada Bayu Priambodo, PhD yang S3-nya meneliti lobster di Australia. Jadi nggak sekonyong-konyong kalau Pak Suhana punya analisa lain ya sah-sah saja. Tapi kan yang ahli perikanan bukan cuma dia. Gitu loh. Jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah nih kalau Pak Suhana melihatnya gimana? Kalau dari sisi pemerintah tadi tujuannya untuk kesejahteraan, untuk budidaya ini semakin dikembangkan. Kalau tadi Pak Suhana bilang akan kalah saing, jadi lebih banyak mana mudaratnya atau enggak kalau dari Pak Suhana? Ya, saya kira mudaratnya akan lebih besar. Begini, yang mengatakan Mas Ardi ini kan dalam satu tulisannya di media menyebutkan bahwa lobster itu percuma di alam katanya. Padahal beliau tidak memahami bahwa di alam itu ada yang namanya rantai makanan.
Lobster itu adalah menjaga keseimbangan rantai makanan yang ada di alam. Oke. Sehingga tidak sia-sia keberadaan lobster di alam itu. Gitu. Bukan percuma dia ada di alam, dia menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Adi silakan. Ya, itu sekali lagi, itu kan versi Pasuhana. Ada versi ahli lain bahwa survival rate lobster itu Loh, sangat itu rendah. bukan versi saya, itu teori sumber daya. Ya iya, ini juga ada Saya ahli kan belajar lain. ekonomi sumber daya itu dari Ini ada S1 ahli sampai lain, S3. namanya misalkan Mas Bayu Priambodo, bahwa survival rate ini lobster di laut ini sangat rendah. Bahkan dia sampai angka 1/10.000. Dari 10.000 yang menetes, yang bertahan hanya 1. Begitu juga Justru itu di karena- Tasmania, ada pakar lobster di Tasmania bilang, bahkan lebih dari itu Indonesia karena bertelurnya bisa 4 kali, musim panasnya panjang. Nah ini kan para ahli ini juga bicara, ya Pak Suhana ada versi lain juga, ya kita hormati. Begini, Mbak, Silakan Pak Suhana. Pak Bayu sendiri menulis di dalam jurnal internasional yang terbarunya, potensi benih lobster itu hanya 100 juta. Silakan cek di jurnal terbaru karyanya Pak Bayu. Ya. Seperti itu. Tidak lebih dari sekitar 103 juta. 103 juta sekitar itu. Tidak lebih. Sementara yang ditetapkan oleh KKP itu sekitar 300 juta. Ini kan jumlahnya turun terlalu tinggi. Apalagi sekarang ada desakan untuk sampai kepada sekian miliar. Seperti itu. Oke, jadi- Ini kajiannya tidak jelas yang dilakukan oleh tim KKP ini seperti itu. Walaupun di situ banyak sekali akademisi yang memang mendampingi tim KKP. Oke, banyak akademisi yang terlibat, tapi ini kalau menurut Pak Suhana bukan hanya sekedar beda versi ahli. Ya, saya kira bukan karena di tim ahli KKP sendiri saya lihat belum pernah melakukan kajian. Saya tanya ke Mas Ardi. Ya. Kajian Jadi apa yang digunakan? Mas Suhana, ini kan waktu proses permen ini terbit kan ada kita lembaga bikin KP2. Berulang kali kita diskusi publik, mengundang banyak hal. Itu di situ diperdebatkan. Saya nggak tahu Mas Suhana hadir apa enggak. Begini. Seharusnya kan hadir. Forum itu hanya sebagai salah satu metode mencari data. Bukan salah satu suatu penelitian kajian yang ilmiah. Ya, Forum at least tersebut bisa itu- lebih banyak waktu Mas Suhana bisa menumpahkan kajian-kajian atau aspirasinya di situ gitu loh. Ini barang sudah terbit kok. Mas Ya Suhana. makanya barang-barang ini sudah terbit, tapi jelas-jelas ini merugikan negara. Jadi harusnya Harusnya ya di stop ini, dan memang langkah untuk menyetop ini mau tidak mau harus ada yang ke Mahkamah Agung untuk melakukan judicial Jadi review. begini Mbak Priska, Gimana? Pak Suhana, ini Permen 12/2020 sudah terbit. Kita lihat dalam 2-3 tahun kalau lobster ini akan punah, sejarah akan mencatat Edi Prabowo ini menteri yang gagal, yang tidak bisa menjaga kekayaan alam. Tapi kalau sebaliknya di kurun waktu yang sama dengan diterbitkannya permen ini, hidup nelayan lebih sejahtera, pendapatan negara bertambah, semuanya tenaga kerja bertambah, ya harus diakui juga kita menteri yang melakukan terobosan Edi Prabowo itu, dan kekhawatiran Pak Suhana itu berarti tidak mendasar. Kita lihat nanti gitu. Jadi hormati dulu, jalan dulu permen inilah gitu. jadi kalau dari sisi pemerintah jalan dulu permennya Pak Suhana. Enggak, begini. Di perikanan itu sudah punya pengalaman. Anda tahu nggak, benih bandeng tahun 73 itu habis di alam. Karena dieksploitasi habis-habisan dan diekspor. Makanya tahun 73 benih bandeng dilarang diekspor. Oke. Namun demikian tahun 90 benih bandeng sudah bisa dihesterikan. Akhirnya ekspor dilegalkan kembali. Karena benih didukung oleh hesteri. Nah, KKP jangan mengulang kasus yang sama. Seperti itu, supaya tidak dikatakan sebagai keledai gitu loh. Ya tentu nggak akan mengulang yang sama, makanya kita undang pakar, tidak simsalabim, makan proses, ada studi banding, pakar-pakar diundang. Ini kan sudah bersepakat mereka juga kan punya scientific base-nya jelas. Jadi itulah kalau tadi ceritanya bandeng ya nanti coba saya tanya soal bandeng. Saya nggak melihat ada saintifik di situ. Iya Pak Suhana nggak melihat karena tiap diundang Pak Suhana mungkin nggak datang. Kalau di situ kan ikut dialog forumnya. Bagaimana Pak? Saya tidak pernah diundang sama sekali. Oh itu undangan terbuka, emang nggak ada undangan spesial Pak? Berarti kan Anda tidak
tidak Oh, diumumkan di pernah media, ngomong begitu. diumumkan di Oke, media. oke. Jadi kalau dari versi pemerintah jalan dulu aja. Saya ke Mas Dhani lagi. Mas Dhani lihatnya gimana? Kalau tadi kata Pak Suhana kan ini lebih banyak hal negatifnya. Tapi kalau dari sisi nelayan apa terbuka sama permen ini? Ya saya kira gini, sebuah kebijakan pembangunan ya, apakah itu pertanian termasuk perikanan sekarang gitu ya, yang kita sedang diskusikan, itu kan dalam kajian-kajian terkini lah kira-kira gitu. Itu kan harus ditujukan untuk menafkahi 3 hal ya. Satu, dia harus punya manfaat ekonomi yang luas ya bagi masyarakat. Yang kedua, dia juga harus bisa menjawab persoalan-persoalan sosial di masyarakat ya, mengatasi kemiskinan, ketimpangan gitu ya. Nah, yang ketiga itu dari kebijakan pembangunan itu, termasuk juga ya kebijakan untuk terkait dengan lobster ini, terus mempertimbangkan dari sisi ekologi ya, keberlanjutan gitu. Jadi ini adalah 3 kaki pembangunan nasional ya, yang saya kira juga menjadi acuan ya dari para pendekatan-pendekatan pembangunan di hampir seluruh dunia. Nah, saya kira ya apa yang disampaikan Mas Suhana tadi juga termasuk ya agar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ya sektor kelautan dan perikanan ya sedapat mungkin ya harus bisa menjaga 3 kaki ini gitu ya. Secara ekonomi memiliki manfaat ya bagi bangsa, bagi masyarakat, juga sekaligus menjawab persoalan-persoalan sosial ya, kemiskinan, ketimpangan, tapi juga jangan mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan. Ya, itu yang kemudian ya saya kira saya juga ada saya lihat ya permen yang baru ini revisi ya. Memang ada satu yang dihilangkan dalam konsideran. Apa? Ya, itu kalau yang permen sebelumnya itu yang memasukkan konsideran soal konservasi. Jadi inti dari permennya Bu Susi sebelumnya itu memang pendekatannya konservasi ya full gitu. Nah, kalau yang ini itu kan sebenarnya niatnya ya kalau yang saya perhatikan tadi Bung TB untuk memadukan itu. Tapi di dalam permen yang baru ini itu pertimbangan ya soal konservasi itu nggak ada. Takutnya malah jadi eksploitasi kalau dibiarkan. Itu yang secara substansi ya saya kira juga masukan tadi yang Bung Suhana sampaikan itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Saya kira dalam menjalankan kebijakan di KKP. Ini dapat notes juga nih dari Mas Dhani. Jadi konservasi. Pak Presiden kan pernah menyikapi soal lobster ini. Pesannya tuh 3. Harus ada nilai ekonomi untuk nelayan, negara harus dapat untung, dan keberlangsungan dijaga. Ini pesan Pak Presiden yang pasti akan dijalankan Pak Menteri. Makanya kajian-kajian atau permen ini yang kita keluarkan, aturan-aturannya tidak boleh lepas dari salah satunya dari pesan Pak Presiden. Ya, dan diawasi. Mereka menulis juga ya kewajiban untuk melepas liarkan. Oh iya, ya, 2% kita harus restocking ya. 2% dari hasil budidaya itu. Ya, tapi itu ya tadi dari sisi konsideran ya kalau kita baca permen ya itu konsideran konservasinya hilang gitu ya. Menurut saya itu tetap mestinya harus ada, dimasukkan ya supaya jadi pertimbangan bagaimana cara kita mengelola sumber daya. Oke, terakhir Pak Suhana karena permen ini ya mau nggak mau sudah jalan juga, jadi apa yang bisa masyarakat awasi soal jalannya permen ini? Saya kira begini, tadi Pak TB menyebutkan bahwa Menteri akan menindak tegas yang melanggar. Ya. Nah sekarang ini kan beberapa perusahaan sudah melakukan ekspor, jelas itu melanggar. Oke. Tahu melanggarnya di mana? Melanggarnya pertama, saya pasti itu budidaya belum dilakukan. Oke. Karena baru ditetapkan 1 bulan yang lalu. Budidaya lobster itu minimal 8 bulan. Ya. Gitu. Itu jelas-jelas pelanggaran. Oke, jadi yang kedua, KKP sendiri melanggar dalam penetapan kuota benih. Dalam Permen KP disebutkan bahwa yang kuota itu berdasarkan kajian Komnas Kasdiskan. Oke. Ya. Sementara ini adalah berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Kepala BRSDM. Oke, jadi notes pelanggaran ini harusnya bisa ditindak tegas oleh pemerintah juga Pak Suhana begitu ya? Saya kira begitu. Baik. Oke, saya jawab dulu Pak. Oke, singkat saja. Saya jawab dulu ya. Pertama soal tadi tudingan melanggar, enggak, itu sudah tim kita perusahaan itu sudah melakukan budidaya sejak lama dan sudah restocking kembali ke alam. Jadi yang perlu pesan saya ingatkan, ada mandat Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, alam, kandungan di dalamnya itu harus dikelola dan membawa manfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi pesan di situ bukan hanya dijaga, tapi juga dikelola. Permen ini bukan hanya menjaga, tapi mengelola. Jadi silakan diawasi nanti kalau ada pelanggaran harusnya komitmen ya dari Kementerian KKP. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih juga Pak Suhana telah bergabung di Kompas Petang.